Selamat pagi, Bu Santi dan teman-teman. Iya, Aurel. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang revolusi industri 4.0. Kamu langsung Nah, sebelum kita masuk ke revolusi industri 4.0, saya akan menjelaskan apa istilah tentang revolusi industri. Revolusi industri itu sendiri, istilah ini diperkenalkan oleh ahli sejarah terkenal Arnold Toynbee pada tahun 1899 sampai 1975. Adalah salah satu fenomena yang dianggap lazim dalam masyarakat modern. Nah, untuk revolusi industri 4.0 dimunculi dengan kemunculan super komputer, teknologi robot, maupun perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Nah, pada intinya, kesimpulan untuk revolusi industri 4.0 itu kemajuan yang paling terasa adalah internet. Dengan dengan selalu berkembangnya teknologi-teknologi yang ada. Next. Nah, ini merupakan gambaran atau contoh-contoh tentang industri 4.0. Autonomous robot, ada simulation, system integration, Internet of Things, ada cyber security, cloud computing, additive manufacturing, augmented reality, dan big data. Apa yang melandasi terjadinya revolusi industri 4.0? Yang melandasi terjadinya revolusi industri 4.0, yang pertama ada interkoneksi. Nah, maksud interkoneksi itu sendiri adalah yang mana menunjukkan kemampuan dari berbagai komponen seperti kita, user, untuk terhubung dengan komponen-komponen lainnya. Komponen berupa mesin, komputer, dan user saling terhubung melalui Internet of Things. Nah, yang kedua ada transparansi informasi. Transparansi informasi itu yang mana menunjukkan kemampuan sistem informasi untuk memastikan adanya keterbukaan informasi pada sistem tersebut. Kemampuan sistem informasi ini ditunjukkan diciptakannya salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital. Untuk yang ketiga, ada bantuan teknis. Bantuan teknis itu sendiri yaitu kemampuan sistem fisik meliputi kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menghubungkan dan mengevaluasi berbagai informasi yang ada pada teknologi. Dan untuk yang terakhir, kemampuan terdesentralisasi. Untuk kemampuan terdesentralisasi itu sendiri, kemampuan untuk membuat keputusan sendiri sehingga dapat menjalankan tugasnya seefektif mungkin. Nah, untuk pengaruh evolusi industri 4.0 di kehidupan sehari-hari, di mana kita selalu mengalaminya sendiri. Dengan adanya internet mampu memberikan Anda kabar trending topik yang terjadi di dunia ini secara real time. Nah, ini untuk contoh-contoh contoh-contoh revolusi industri 4.0. Untuk yang pertama, ada artificial intelligence. Pada artificial intelligence ini, contohnya, pada saat kita terdapat aplikasi penunjuk arah atau navigasi yang terdapat pada aplikasi Google Maps, Waze, maupun yang lain-lain. Di sana kita dipermudah untuk diberikan penunjuk arah yang tepat dan serta memberikan perkiraan waktu yang tepat untuk pada saat kita sampai. Yang kedua, ada automasi. Untuk sistem automasi ini kita sudah sering melakukan transaksi menggunakan OVO, GoPay maupun Dana. Nah, pada saat kita setelah selesai melakukan konfirmasi pembayaran, nah email yang dikirimkan dari aplikasi tersebut sudah masuk melalui input mereka dan bukan yang mengirim email konfirmasi tersebut bukan dari orang, melainkan sistem input itu sendiri. Nah, yang untuk kedua, cloud computing. Untuk cloud computing itu merupakan
Contoh-contohnya ialah Google Drive. Kita sudah biasa menggunakan Google Drive untuk menyimpan banyak-banyak data maupun offline dan online, sehingga dapat berbagi informasi menggunakan Google Drive ini melalui cloud computing. Yang terakhir ada sistem ride sharing. Sistem ride sharing ini sudah sering kita gunakan, yaitu Gojek Online. Nah, untuk aplikasi Gojek Online itu sendiri ada Grab, Gojek, maupun ada perkembangan teknologi yang lainnya. Nah, dengan ada aplikasi sistem ride sharing ini, kita dipermudah untuk uh, untuk mengorder barang, untuk melakukan perjalanan, maupun yang lain-lain. Nah, terakhir, pengaruh revolusi industri 4.0 di bidang pariwisata. Pada intinya adalah pariwisata yang memanfaatkan perkembangan teknologi pada industri 4.0, baik dalam adaptasi di sektor pariwisata melalui industri 4.0 yang memungkinkan sektor tersebut menjadi lebih cerdas, sehingga dapat memberikan kemudahan dan pengalaman yang bernilai bagi para wisatawan. Nah, untuk di pengaruh revolusi industri 4.0 ini di bidang pariwisata, di mana yang paling penting kita sekarang sudah bisa melakukan transaksi tiket online melalui aplikasi seperti tiket.com, Traveloka, Pergi-Pergi. Nah, sekarang kita dipermudah karena kita tidak perlu lagi membeli tiket di konter atau toko-toko yang menjual tiket untuk penerbangan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.